Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Mufidi dengan NIM 190301145 dari jurusan Manajemen Pemasaran Sore di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang berada di manajemen pemasaran, yakni mata kuliah manajemen merek yang diampu oleh dosen kita tercinta, yakni Ibu Wenti Krisnawati. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab yang berada di dalam mata kuliah manajemen merek, yakni materi arsitektur merek. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai beberapa subbab yang berada di dalam materi arsitektur merek. Yang pertama ada portofolio merek, yang kedua ada merek strategis, yang ketiga ada produk dan juga pasar, yang keempat ada kerjasama merek ataupun SEO branding, yang kelima ada tujuan arsitektur merek, dan yang keenam ada audit arsitektur merek. Tanpa berlama-lama, langsung kita saja masuk ke dalam inti pembahasan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saat ini saya sedang menggunakan buku yang ditulis oleh Surahman SA yang berjudul dengan ataupun tertulis Dasar-dasar Manajemen Merek, alat pemasaran untuk memenangkan persaingan. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam halaman pertama di bab 4 ini, yakni arsitektur merek. Di halaman pertama ini kita akan dijelaskan atau disuguhkan dengan beberapa pengertian-pengertian seperti halnya merancang arsitektur merek, ada juga pengertian dari arsitektur merek itu sendiri. Merancang arsitektur merek adalah suatu kegiatan dalam mengorganisasikan dan membuat struktur portofolio sebuah merek dengan memilah-milah secara khusus peranan merek, hubungan antar merek, contohnya Citibank dan juga Mastercard, dan antara produk dan juga pasar yang berbeda, contohnya truk Toyota Dina dan juga sedan-sedan Toyota. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya merancang arsitektur merek merupakan sebuah kegiatan yang menjelaskan ataupun memberikan kita sebuah pengetahuan mengenai hubungan antar merek itu sendiri, yang dimana output dari merancang arsitektur merek sendiri itu adalah tidak lain dan juga tidak bukan untuk mengenalkan merek-merek yang ada di dalam kehidupan kita ataupun merek-merek yang kita punya sendiri. Contoh lain dari hubungan antar merek sendiri adalah seperti halnya kayak Asus dan juga produk dari Microsoft, yakni antara laptop dan juga Windows. Mereka saling keterkaitan dan juga mereka selalu berhubungan. Contoh lain antara pasar dan juga produk yang berbeda adalah dari produk Unilever, yang dimana Unilever sendiri ada Sunsilk ataupun merek-merek yang mereka keluarkan, yaitu ada Sunsilk, Clear dan juga Close Up. Jadi yang dimana merek-merek tersebut sangatlah berbeda dan juga dari segi fungsi dan juga tujuannya. Kalau Close Up, Odol dan juga Sunsilk sendiri merupakan sebuah shampoo. Selanjutnya kita masuk ke dalam arsitektur merek. Arsitektur merek sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk membangun merek sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah unit untuk menciptakan sinergitas dan juga kerjasama antara pemegang merek dengan pengguna merek. Arsitektur merek sendiri mempunyai pengertian lain, yakni sebuah strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan sub merek kepada konsumen. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sub merek sendiri itu seperti yang contoh sebelumnya saya jelaskan barusan, yakni mengenai Unilever. Unilever sendiri merupakan sebuah induk produk, yang dimana induk produk tersebut ataupun induk brand tersebut mempunyai sebuah beberapa merek di bawahnya, seperti halnya Sunsilk, ada Clear, ada Close Up juga, dimana dari beberapa merek tersebut memiliki ataupun mempunyai sebuah tujuan dan juga fungsi yang sama, tapi dengan menggunakan sebuah metode, yakni arsitektur merek. Dan secara langsung itu merupakan sebuah strategi ataupun metode guna kita untuk memperkenalkan sebuah produk-produk baru dari merek yang kita punya ataupun brand yang kita punya, yang dimana brand tersebut sudah mempunyai nama yang relatif besar, sehingga kita lebih mudah untuk mengenalkan produk-produk ataupun merek-merek baru yang akan kita perjualbelikan ke depannya. Selanjutnya kita akan memasuki kepada subbab pertama di dalam bab arsitektur merek, yakni portofolio merek. Dijelaskan dalam buku Suratman, portofolio merek adalah aktivitas mengidentifikasi dan memberdayakan semua merek dan submerek yang berhubungan dengan produk pasar yang ditawarkan, termasuk merek-merek gabungan ataupun SEO branding. Jadi portofolio merek sendiri itu mempunyai sebuah
pengertian lainnya seperti halnya yang dijelaskan oleh Kotler dan juga Keller, yang dimana portofolio merek sendiri merupakan sebuah kumpulan semua merek dan juga lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya portofolio merek merupakan sebuah kegiatan yang dimana kita memberdayakan semua merek dan juga submerek, memperjualbelikan submerek dan juga submerek, yang dimana mereka diperjualbelikan secara gabungan di dalam sebuah payung merek yang lebih besar. Seperti halnya kayak Nestle. Contohnya seperti perusahaan Nestle. Nestle sendiri merupakan sebuah payung di dalam sebuah merek. Di bawah Nestle sendiri merupakan banyak sekali brand-brand ataupun produk-produk yang siap diperjualbelikan, seperti halnya ada Milo, ada juga Bear Brand, dan juga minuman-minuman ataupun makanan-makanan yang lainnya. Jadi tujuan lain dari portofolio merek sendiri merupakan sebuah mempunyai tujuan ya. Tujuan salah satunya adalah merupakan sebuah persaingan di dalam internal perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut mengetahui mana merek yang sekiranya itu merupakan merek yang relevan untuk diperjualbelikan ke depannya, dan mana produk ataupun merek yang tidak relevan diperjualbelikan ke depannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam subbab kedua dari materi arsitektur merek, yakni merek strategis. Di dalam buku Suratman dijelaskan bahwasanya merek strategis adalah suatu merek yang dapat diandalkan untuk mewakili tingkat penjualan dan juga keuntungan dari produk dalam jangka panjang. Di sini dicontohkan seperti halnya kayak Nike, All Condition Gear ataupun ACG adalah merek strategis karena ACG menempatkan posisi Nike dalam kategori sepatu untuk petualangan outdoor. Jadi merek strategis dapat kita simpulkan bahwasanya itu merupakan sebuah merek ataupun sebuah perusahaan yang mempunyai merek dan diharuskan merek tersebut mempunyai sebuah kapasitas ataupun kapabilitas jangka panjang guna untuk mencari sebuah keuntungan ataupun penjualan dengan tingkat relevansi yang sekiranya bisa membuat sebuah perusahaan tersebut itu meningkat ataupun mempertahankan kedudukan dari perusahaan tersebut sehingga tidak mengalami sebuah kerugian ataupun kebangkrutan massal. Contoh lain dari strategi merek sendiri adalah perusahaan Indofood. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Indofood sendiri merupakan sebuah induk perusahaan yang dimana perusahaan tersebut mempunyai sebuah beberapa merek yang notabene mereka merupakan sebuah inti dari perusahaan tersebut bisa berjalan sampai sekarang. Merek tersebut seperti halnya kayak Indofood, kayak Indomie. Jadi Indomie ini merupakan sebuah landasan dasar dari perusahaan Indofood sendiri untuk keberlangsungan dari perusahaan Indofood. Jadi mungkin contohnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam linchpin merek. Linchpin merek adalah merek yang memiliki pengaruh kuat dari beberapa merek yang diproduksi dan merupakan sebuah area bisnis utama, sebuah visi masa depan bagi perusahaan. Di sini dicontohkan seperti kayak Hilton Rewards adalah linchpin brand dari Hotel Hilton karena ia mewakili kemampuan masa depan untuk mengontrol suatu segmen kritis dalam industri perhotelan. Contoh lainnya yakni adalah Gudang Garam. Gudang Garam sendiri merupakan sebuah induk merek yang dimana Gudang Garam sendiri juga mempunyai kemampuan untuk mengontrol masa depan suatu segmen kritis dalam industri rokok. Gudang Garam sendiri mempunyai beberapa produk seperti hanya kayak Surya, Gudang Garam Kretek, Jisamsu Gudang Garam, terus ada juga Jarum Super juga, itu juga masuk. Yang kedua adalah Silver Bullet. Silver Bullet adalah merek atau submerek yang memengaruhi citra merek lain secara positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Silver Bullet merupakan sebuah wajah bagi perusahaan ataupun merek tertentu, sehingga merek tersebut bisa dicap ataupun diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya merek tersebut mempunyai citra yang positif. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang ketiga yakni cash cow brand. Strategi linchpin Silver Bullet menyangkut investasi dan pengelolaan aktif sehingga merek dapat memenuhi misi strategis. Kita masuk ke dalam subbab yang ketiga yakni peran produk pasar. Pada umumnya suatu merek dikombinasikan untuk menggambarkan suatu penawaran dalam konteks produk pasar tertentu. Misalnya Cadillac Seville dengan sistem North Star merupakan penawaran khusus di mana Cadillac adalah merek besar yang berperan sebagai pengendali utama. Seville memainkan peranan submerek dan North Star adalah komponen bermerek.
Poin yang pertama yang dijelaskan mengenai peran pendukung submerek. Sebuah merek utama adalah indikator utama dari penawaran acuan utama pelanggan dalam memilih produk dan juga merek. Yang kedua ada manfaat merek ataupun benefit of brands. Benefit of brands sendiri adalah keistimewaan merek. Selanjutnya ada komponen atau bahan-bahan bermerek, dan selanjutnya ada jasa bermerek. Manfaat merek dibuat untuk memberikan dorongan kepada merek agar lebih dikenali oleh pelanggan, terutama untuk merek-merek yang baru atau kurang berkembang. Jadi peran produk pasar sendiri itu memang sangat penting ya bagi sebuah merek-merek baru, terutama yang dimana merek-merek baru ini ataupun merek yang lama ini diharapkan bisa menjadi sebuah penopang bagi merek-merek baru tersebut untuk bisa sama-sama menjadi bersinar ke depannya. Jadi merek-merek baru ini mengandalkan juga merek-merek yang lama yang notabene mereka merupakan sebuah merek yang sudah dikenal terlebih dahulu oleh masyarakat, sehingga mereka meminta bantuan kepada merek-merek lama tersebut untuk menopang keberlangsungan ataupun keberjalanan dari merek-merek baru ini, agar merek baru ini bisa sama-sama dikenal seperti merek-merek yang lama. Jadi seperti itu. Kita memasuki subbab yang keempat, yakni kerjasama merek ataupun SEO branding. Jadi SEO branding terjadi jika merek dari organisasi berbeda bergabung untuk membuat suatu penawaran di mana masing-masing memainkan peranan penting. Misalnya Pillsbury Brownies dengan coklat Nestle, lalu ada juga Sony dengan Ericsson, lalu juga Siemens dengan BenQ. Contoh lainnya seperti yang saya contohkan tadi, bahwasanya seperti halnya kayak Asus laptop dengan produk dari Microsoft yakni Windows. SEO branding memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, penawaran yang dilakukan dapat menangkap dua sumber atau lebih dari kesamaan merek sehingga menguatkan tujuan dan nilai jual serta diferensiasi. Lalu ada juga penjelasan penting, yakni peran pengendali merek atau role of brand control. Mewakili tingkat di mana sebuah merek mengendalikan keputusan penjualan dan mendefinisikan penggunaan bagi pelanggan. Suatu merek dengan peran pengendali akan memiliki beberapa tingkat kesetiaan pelanggan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kerjasama merek ataupun SEO branding itu merupakan sebuah metode penting dalam persaingan bisnis kalau menurut saya. Jadi kerjasama merek ataupun SEO branding ini merupakan sebuah metode penting yang dimana kita dapat menopang bersama-sama dari segi merek ataupun brand yang mau kita branding ke depannya. Karena apa? Ketika dua merek bekerja sama menjadi satu secara langsung, itu merupakan sebuah metode ataupun cara-cara yang sangat efektif untuk menarik ataupun menggait dari segi pasar. Karena apa? Ketika dua merek tersebut mempunyai segi pasar yang relatif besar, maka dapat kita simpulkan bahwasannya dua merek tersebut akan mempunyai segmentasi pasar yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu penjelasan dari kerjasama merek dan juga tujuan serta manfaat dari SEO branding. Selanjutnya kita memasuki subbab yang kelima, yakni tujuan arsitektur merek. Di dalam buku Suratman dijelaskan ada 6 tujuan arsitektur merek yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yakni menciptakan merek yang kuat dan juga efektif. Yang kedua, ada mengalokasikan sumber daya pembangunan merek. Yang ketiga, menciptakan sinergitas antar merek. Yang keempat, ada kejelasan penawaran produk. Yang kelima, pengaruh kesetaraan merek. Dan yang terakhir, menyediakan program untuk memilih pertumbuhan masa depan. Selanjutnya kita memasuki subbab yang terakhir, yakni audit arsitektur merek. Audit arsitektur merek adalah suatu cara yang sistematis untuk menguji arsitektur merek yang telah ada dan mengidentifikasi masalah atau informasi yang dapat digunakan untuk dianalisis dan direspons agar suatu merek lebih memiliki arti. Jadi seperti merek-merek pendukung atau merek-merek yang telah dikenal terlebih dahulu dapat dijadikan sebagai penguat kredibilitas dan juga substansi untuk penawaran produk pasar. Contohnya bagaimana kerjasama antara Aqua dengan Danone. Danone adalah merek terkenal di Prancis yang memiliki kredibilitas dan substansi penawaran yang diakui dunia. Merek-merek pendukung biasanya mewakili organisasi atau pemegang merek atau produk karena asosiasi organisasi. Seperti inovasi, kepemimpinan, kredibilitas, dan kepercayaan biasanya relevan dengan konteks penawaran.
Kita memasuki poin yang pertama, yakni merek tambahan. Merek tambahan berkaitan dengan merek utama. Merek utama adalah bingkai utama dari sebuah merek yang telah dikenal. Merek tambahan biasanya digunakan ketika merek utama mengalami bias yang disebabkan oleh adanya asosiasi tambahan pada merek utama seperti Sony, Walkman, Mazda Miata, VW, Touareg, Hyundai, Tuxedo, ada juga Sony Bravia, Bandeng Presto, dan juga Nike Air Force. Peranan merek tambahan adalah untuk memperluas merek, merupakan merek tambahan murni yang dapat memperjelas merek utama. Baik, jadi itu semua merupakan sebuah penjelasan yang saya rangkum sedetail mungkin ataupun serangkum mungkin mengenai penjelasan arsitektur merek. Jadi arsitektur merek sendiri merupakan ataupun bukannya sebuah strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan, tetapi arsitektur merek sendiri mempunyai manfaat dan juga tujuan yang sangat luas dan juga banyak, seperti halnya memperkenalkan merek-merek baru di dalam sebuah payung merek lama, ataupun mempunyai sebuah tujuan lain, seperti halnya menguasai ataupun memperluas pangsa pasar dengan melakukan SEO branding ataupun kerjasama antar merek, seperti halnya yang dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya. Maka sekian presentasi ataupun penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai arsitektur merek di dalam buku Surahman. Harapan saya semua penjelasan yang dapat saya sampaikan ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi penonton ataupun pemirsa sekalian. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.